Hmm, bentar. Mana sih untuk ngecilin teh? Sorry. Hmm, kecilin ah. Hmm. Ini mata kuliah manajemen bencana ini adalah mata kuliah teori di mana, sorry, sorry nih. Kenapa ya ini teh pengen digeser ke pinggir tapi nggak bisa. Hmm. Hmm. Saya share yang mana itu? Ini bukan? Udah share belum? Oh, saya udah muncul belum? Udah Ibu. Oh, udah, ntar. Ya. Mata kuliah manajemen bencana ini merupakan mata kuliah teori dan praktek 4 SKS, 2T sama 2P di semester 6 2024 lima ini biasanya di semester ganjil, semester 7 ya yang kemarin. Di semester 5 biasanya. Di semester 7, di semester 6. Prasyaratnya mata kuliah ini harus sudah lulus mata kuliah KGD sama keperawatan kritis. Tapi kritis itu baru sekarang ya mulai ya. Betul nggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Apa ya? Bu. Bentar. Saya tanya. Nanti saya konfirmasi kenapa prasyaratnya ada kritis gitu. Harusnya kan kritisnya sambil jalan gitu ya harusnya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat aja dulu. Nah, mata kuliah ini eh, timnya ada berempat, koordinatornya Bu Ida, ada saya Pak Yudi dan Pak Yanyan. Untuk kelas B masuknya di hari Selasa hari ini jam 13 sampai jam 16 dan jam 7 di hari Rabu sampai jam 11.30 untuk besok ya. Nah, CPL-nya ada tiga, ada CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. CPL 2 itu untuk keperawatan profesional dengan penggunaan proses keperawatan, CPL 3 untuk peran aktif dalam interprofessional collaboration, dan CPL 4 untuk keselamatan pasien dan lain-lain. Capaian mata kuliahnya, CPMK-nya mampu mengetahui konsep dasar manajemen bencana, konsep dan model triase bencana, sistem manajemen korban massa, pengelolaan kegawat daruratan bencana, evidence-based practice manajemen bencana, dan mampu memahami manajemen bencana spesifik seperti gempa, letusan gunung berapi, banjir, longsor, kebakaran, dan pandemik, serta mampu memahami manajemen keperawatan bencana pada kelompok risiko tinggi lansia, bayi atau ibu hamil. Ini materinya, dan ini untuk medianya, untuk penugasannya, membuat video manajemen bencana, membuat analisis kasus manajemen bencana, dan membuat laporan kegiatan praktikum. Nah, penugasan sama teorinya, penugasan sama teorinya 50% 50%, praktek sama teorinya, untuk teorinya sama, penugasan individu 20%, UTS UASnya 40-40. Nanti ada laporan individu untuk prakteknya, ada laporan kelompok, dan ada ujian praktek. Ini untuk kisi-kisi UTS sama UASnya. Ya, ini sumbernya, dan ini jadwalnya. Di hari ini, kok Rabu ya, Neng ya? Harusnya Selasa ya? Ini kelas A ya? Ini kelas B ya? Laras kelas A? Ini, ini kelas apa? Mas B, Ini Bu. kelas B, Bu. Ya, kelas B itu Selasa ya. Bentar, saya salah buka berarti. Ini untuk kelas B. Untuk kelas B, nah ini jadwalnya pertemuan sekarang itu saya untuk
Untuk kelas B pertemuan sekarang itu hari Selasa saya tentang konsep dasar manajemen bencana, dampak bencana terhadap kesehatan dan SPGDT, sistem penanganan bencana terpadu. Ini sebenarnya ada praktikumnya dan untuk besok praktikum. Kemudian masih minggu berikutnya tentang analisis risiko bencana sama mitigasi bencana dan ada praktikum untuk di hari Rabunya. Berikutnya untuk aspek etik legal dan evidence base sama Bu Ida dan ada praktikumnya. Kemudian untuk triase nanti saya sama ada praktikumnya. Kemudian dokumentasi dan laporan disaster assessment result sama saya. Kemudian ada praktikum, ada psikosocial care pada kasus disaster sama Bu Ida. Kemudian manajemen korban massal sama Pak Yandian Bahtiar. Emergency management sama Pak Yudi, sama RHA. Kemudian nanti ada hospital disaster plan, pengenalan rumah sakit lapangan, ada PHDC, PHCDC, Primary Healthcare Disaster Plan, dan ada manajemen posko sama manajemen logistik, serta ada surveillance masalah kesehatan dan rujukan klien transfer klien. Kemudian di pertemuan terakhir nanti ada manajemen bencana di daerah terdampak gempa, kemudian ada manajemen bencana penanganan wabah dan pandemik sama Bu Ida. Ya, untuk yang di Bintangan katanya pakai bahasa Inggris. Itu kurang lebih materinya. Jadi dalam 2 minggu ini nanti bertemu, 4 minggu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 2 minggu, Selasa Rabu jadwal sama saya. Baik, kita langsung ke materi sekarang. Untuk pertemuan sekarang, kita akan bahas tentang manajemen bencana. Untuk konsep dasarnya ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang bencana, seru sebenarnya berbicara tentang bencana sekaligus mengerikan. Apalagi sekarang-sekarang ya Los Angeles lagi kebakaran. Ada yang mau terjun ke sana? Kemudian ada juga yang lainnya. Ini ya, betul. Bentar. Oh, ya. Topik kita sekarang ini terkait dengan apa itu bencana, kemudian tipe bencana, kemudian jenis bencana, faktor penyebabnya, dampak bencana, sama manajemen bencana. Nanti di dalamnya ini udah ada SPGDT sebenarnya ya, jadi untuk 3 materi tadi dan lain-lain. Oke, ini adalah situasi kebencanaan di Indonesia. Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang berada di daerah yang rawan bencana, baik karena letak geografisnya, letak geologisnya, maupun kondisi demografinya. Kenapa Indonesia itu terletak di 4 lempeng tektonik, ada lempeng Eurasia, Australia, Pasifik, dan Filipina. Ini yang seringkali menyebabkan kondisi gempa ya, karena kita berada di 4 lempeng tektonik. Kemudian ada 130 gunung aktif di Indonesia. Ada gunung tipe A, B, C gitu. Sungainya juga banyak ya. Dan 30% di antara sungai-sungai tadi yang banyak, yang lebih dari 5.000 itu berada di kawasan padat penduduk sehingga berpotensi terjadinya banjir. Jangan jauh-jauh di kita gitu ya, di Tasik, kabupaten atau kota, sungainya itu rata-rata dekat dengan kawasan padat penduduk. Kemudian intensitas bencana semakin meningkat dan kompleks ini ditangani secara multisektor. Jadi bencana ini sekarang tidak hanya tanggung jawab satu departemen, satu instansi, tapi kita melibatkan multisektor. Orang kesehatan iya, orang dinas sosial iya, orang BPBD iya, orang dinas kesehatan, pemerintah daerah dan lain-lain semua terjun sehingga melibatkan multisektor. Nah, semakin kompleksnya bencana dan kedaruratan, maka diperlulah penanganan bencana secara spesifik, yaitu melalui disaster management system. Ini yang lama saya 2022, ini kasus-kasus bencana
saya biasanya klik BN. Untuk akses bencana, saya biasanya klik ke BNPB. Di BNPB ini udah muncul ya, eh, lengkap data informasi bencana di Indonesia ini ada. Sekarang ada kasus di mana itu ada. Kalau kita mau lihat data bencana, kita tinggal klik aja. Mau lihat yang tahun berapa ini semua ada. Data di Jawa Barat, ada banjir katanya di Bandung, termasuk korbannya. Ada hilang 4 orang, ada menderita 20 dan lain-lain. Ini semua udah ada di BNPB. Ini sampai berbagai kasus itu sudah muncul ya di BNPB ini. Kemudian untuk informasi-informasi terkait yang lainnya, cuaca, misalnya data bencana, sudah ada. Ini cuaca di Indonesia saat ini. Ini bisa dilihat seperti ini cuaca. Lihat-lihat yang kayak gini seru. Nah, ini bencana di Indonesia. Dampak bencana di Indonesia ini udah kelihatan. Sekarang ini kondisi sekarang real time ya. Nih, Indonesia 2024. Ini ada kasusnya kejadian bencananya tanah longsor ada 99 di tahun 2024. Banjir ada 11. Kemudian abrasi ada 328 dan lain-lain. Ini kondisi kebencanaan di Indonesia saat ini. Sedangkan kalau dampaknya kita juga sama korban hilang ini ada 52 orang di tahun 2024. Korban terluka ada 783 dan lain-lain. Ya, ini kasus-kasus kebencanaan ini bisa kita lihat berdasarkan wilayah, berdasarkan waktu, berdasarkan jenis dan lain-lain. Itu kasus-kasus kebencanaan kita bisa lihatnya di data informasi bencana Indonesia. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, untuk informasi-informasi lainnya itu data informasi bencana Indonesia. Kalau kita klik BNPB, khusus yang BNPB-nya, kita akan mendapatkan data seperti ini. Udah muncul? Udah ganti tayangannya? Ini, Udah Bu. ganti belum tayangannya dari yang tadi? Ini BNPB ya? Udah muncul belum? Iya, Bu. Oh, Belum, belum. Bu. Masih yang tadi ya? Masih yang tadi. Kalau ditanya respon ya, soalnya saya kayak ngomong sendiri kalau nggak respon. Soalnya saya suka mewajibkan nggak usah di mute, di unmute aja, biar terdengar yang lewat, terdengar Anda berespon dan lain-lain. Ini kasus ini data BNPB, di BNPB ini kita bisa melihat ada beranda, ini profilnya, ini ada sejarahnya, ada layanan, termasuk ada data Inarais. Inarais ini risiko kasus di Indonesia, kemudian ada beritanya, kemudian ada pengetahuannya tentang kebencanaan. Nah, menurut BNPB ini sesuai dengan undang-undang, terlihat nggak? Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Dari Terlihat, undang Ibu. ya, dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024, kita pedomannya ke sini, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Disebutkan bahwa bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan. Jadi tidak hanya mengganggu kehidupan, tapi juga mengganggu penghidupan masyarakat. Sebabnya bisa karena faktor alam, bisa karena faktor non-alam maupun faktor manusia. Jadi ada faktor alam, faktor non-alam, faktor manusia. Sehingga dari bencana ini menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, dari definisi ini kita bisa melihat merujuk ke Undang-Undang Nomor 24 tadi bahwa bencana ini disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor alam, faktor non-alam, dan faktor manusia. Sehingga di undang-undang tadi disebutkan bahwa bencana itu ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Apa itu bencana alam? Bencana alam itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang terjadi karena kondisi alam. Misalnya gempa bumi, itu ya bencana alam. Tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Itu yang kita sebut sebagai bencana alam. Sedangkan bencana non-alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh kondisi yang bukan karena peristiwa alam. Misalnya bisa karena gagal teknologi, ada radiasi, misalkan di negara barat sana, gitu ya. Ada epidemi, kemarin ada kasus apa COVID-19 atau ada wabah penyakit tertentu. Itu adalah bencana non-alam. Kita mengalami tahun-tahun 2021 kemarin pada saat COVID-19.
berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan. Yang kerja harus kerja di rumah, yang berkomunikasi harus pakai masker dan lain-lain. Itu adalah bencana non alam. Kemudian ada lagi bencana sosial. Ya, tadi yang karena faktor manusia kita sebut bencana sosial. Bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Bisa karena konflik antar kelompok. Sering ya kita dengar di Papua sana, di eh, Jayapura sana ada konflik antar kelompok sehingga ada korbannya, misalnya tentara ya yang tertembak, yang diserang. Atau di Palestina sana, saudara-saudara kita sampai sekarang mereka masih merasakan bencana sosial. Dan kita di sini yang aman damai, diam aja gitu. Harusnya ikut merasakan, ikut empati, ikut membantu dalam bentuk apapun gitu. Itu bencana sosial. Nah, kejadian bencana ini merupakan peristiwa yang terjadi. Kejadiannya ya, dicatat tanggal kejadian, lokasinya, jenis bencananya, korbannya. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian. Nah, bencana-bencana lainnya contohnya gempa bumi, letusan gunung api, banyak ya sekarang, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran, dan lain-lain. Termasuk abrasi. Ini datanya ada yang tadi saya perlihatkan. Kemudian ada yang namanya kejadian luar biasa. Apa itu kejadian luar biasa? Nah, kalau kejadian luar biasa ini timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada satu daerah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya suatu wilayah dinyatakan KLB itu harus dikeluarkan aturannya oleh Menkes gitu ya. Konflik sosial atau huru-hara, aksi teror, sabotase itu adalah jenis-jenis bencana sosial. Ya, dari sini. Ini semua infonya lengkap. Nah, apa itu yang dimaksud potensi ancaman bencana? Nah, bencana-bencana tadi ya, bencana-bencana tadi dapat disebabkan oleh kejadian alam, oleh non-alam, atau olah manusia. Sehingga bencana alam atau natural hazard ini karena ulah manusia menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction dikelompokkan menjadi bahaya geologi, ya, bahaya alam ya, geologi, bahaya hidrometeorologi. Kemarin ada yang terlibat mungkin pada saat pencanangan upacara kebencanaan di Pemkot. Kita perwakilannya ada dari tingkat satu, tingkat 2, tingkat 3. Itu adalah untuk mempersiapkan atau mitigasi dalam bencana hidrometeorologi dan bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan atau environmental degradation. Nah, kerentanan dan lainnya. Secara geografis, Indonesia ini tadi udah disebutkan. Negara kepulauan ada di 4 lempeng tektonik, kemudian punya sabuk vulkanik, gitu ya, sehingga resiko bencananya sangat tinggi, baik itu berupa gempa bumi dan lain-lain. Sini udah jelas ya, seperti itu. Nah, di ini juga kita bisa melihat profil atau informasi. Misalnya kita bisa melihat hmm, berita layanan Inarais misalnya ya. Ini DB yang tadi, kalau Inarais seperti ini, termasuk pantauan bencana ada di sini. Buku-buku, penyuluhan-penyuluhan dan lain-lain semua ada di sini. Lagi muter dulu. Apa paket nanti kalau sudah muncul kita share ulang. Suka agak lama. Nah, itulah udah saya klik linknya di sini. Nanti kalau informasi-informasi terkait kebencanaan silahkan klik di link ini. Nah, satu lagi 5 buku ya. Saya ada buku tentang kebencanaan ini penurunannya. Nah, ini tadi definisi udah. Nah, kejadian bencana itu merupakan eh, apa kontribusi atau perpaduan dari bahaya, kerentanan, dan menyebabkan resiko bencana. Dan ini ada pemicunya sehingga terjadilah bencana. Sehingga yang harus kita kawal, yang harus kita intervensi adalah bahaya dan kerentanan supaya resiko bencananya menurun. Bencana atau disaster itu merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan, dan kemampuan suatu daerah dalam menanggapi atau mengatasi risiko bencana tadi. Sehingga risiko itu adalah hazard atau bahaya dikali vulnerability atau kerentanan dibagi kapasitas. Bahaya itu apa? Suatu kondisi secara alamiah
karena ulah manusia bisa berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Bahaya ini berpotensi menimbulkan bencana, tapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana. Artinya, bahaya ini ada, kondisi bahaya ini ada, tapi tidak selalu menyebabkan bahaya. Oke, nah itu bahaya. Sekarang apa itu vulnerability atau kerentanan? Kerentanan ini kumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan, bisa sosial, fisik, ekonomi, lingkungan, yang berpengaruh buruk terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Itu kerentanan. Apa yang mempengaruhi kerentanan? Kebijakan, kondisi fisik, misalkan konstruksi bangunannya memang tidak kokoh, kemudian bangunannya udah mulai rapuh seperti itu ya. Kondisi ekonomis, kondisi sosial, kondisi lingkungan juga ini sangat mempengaruhi faktor kerentanan. Nah, bahaya dan kerentanan. Bahaya ini merupakan fenomena atau kondisi yang sulit untuk dirubah atau diperbaiki. Itu bahaya karena udah ada. Tapi kerentanan merupakan situasi, sikap, perilaku individu atau masyarakat yang relatif dapat dirubah. Misalnya kebiasaan buang sampah, kebiasaan menggali area-area yang bersifat longsor, misalnya itu dapat dirubah sebenarnya. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan cara memperkecil kerentanan. Nih, jadi risiko itu adalah hazard atau bahaya dikali vulnerability atau kerentanan. Ini menyebabkan kapasitas atau kemampuan. Ini pengurangan risiko bencana yang bisa dilakukan ini, yang pertemuan antara bahaya dengan kerentanan kita atasi itu ya melalui kegiatan mitigasi tadi. Nah, bencana itu kalau kita bedakan tipenya ada bencana lokal, bencana nasional, bencana internasional. Yang dikatakan lokal disaster itu kalau pemerintah setempat sudah bisa mengatasi. Kemarin waktu mahasiswa lagi praktek klinik bencana di di Kota Tasikmalaya di BPBD kota ternyata di Kawalu, kemudian di daerah kesananya dari Kawalu tuh apa ya, Salawu gitu masih ada kejadian-kejadian banjir, longsor. Itu diatasi oleh tim di sana dan teratasi. Itu adalah bencana lokal. Nah, bencana lokal kalau tidak bisa diatasi secara lokal, maka dia akan berubah menjadi bencana nasional. Misalnya, pada saat kasus gempa Sukabumi, secara lokal dia tidak mampu mengatasi nih Pemkabnya karena memang memerlukan supporting dari semua sistem, semua elemen. Akhirnya dianggaplah sebagai bencana nasional. Turunlah semua tim nasional. Nah, kalau nasional juga tidak bisa mengatasi, maka dikatakanlah internasional gitu ya. Kemudian tipe bencana berdasarkan kejadiannya. Ada rapid disaster, ada slow disaster, atau creeping disaster. Rapid disaster ini bencana yang terjadi secara tiba-tiba atau sudden onset disaster. Biasanya tanpa peringatan dini dulu dan memiliki efek menghancurkan. Misalnya dulu waktu kejadian gempa Aceh, itu tanpa ada peringatan dini langsung tsunami misalkan. Atau ada slow disaster, misalnya kayak Gunung Merapi sudah ada ini sudah siaga satu misalkan amankan zona radius berapa kilometer maka ditariklah penduduk ke bawah misalkan nanti ada lagi pemberitahuan zona diperluas zona amannya diperluas maka tarik lagi itu adalah slow disaster atau creeping disaster ya seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian ada tipe bencana berdasarkan penyebabnya yang tadi udah dibahas ya, alam, non alam, sama sosial atau karena manusia. Bentar ya.
Kemudian jenisnya tadi alam, non-alam, sosial ya tadi udah dibahas. Nah, faktor penyebab bencana sama berdasarkan penyebabnya tadi kita bisa bedakan faktor alam, faktor non-alam, non-natural disaster, dan faktor sosial atau manusia. Ini dampaknya, dampak bencana itu ada direct impact, ada indirect impact atau dampak tidak langsung, dan ada dampak sekunder. Dampak sekunder atau dampak lanjutan, itu yang dampak bencana. Nah, bagaimana manajemen bencana? Kita punya tahapan dari manajemen bencana itu tidak hanya saat kejadian saja, tapi sebelum kejadian bencana kita sudah ada tahap prevention. Kemudian ada tahap mitigasi. Ini yang nanti akan kita praktekkan pada saat praktikum atau pada saat praktek klinik sama preparedness atau kesiapsiagaan. Nanti ada peringatan dini atau early warning, ada tanggapan darurat atau respons, ada bantuan darurat, ada tahap pemulihan dan ada tahap rehabilitasi. Pada saat ini harapannya kita lebih fokus di pra bencana sama pasca bencana karena kita tidak berharap ada kejadian bencana. Walaupun ternyata kenyataannya pada saat praktek ada aja angkatan ke satu waktu kasus Sukabumi. Sehingga mau tidak mau alhamdulillah malah ya di balik bencana ternyata ada hikmahnya. Kita bisa terjun langsung untuk mempraktekkan bagaimana kondisi di tanggap darurat ya. Bagaimana kita memberikan bantuan darurat. Di angkatan kedua lagi itu banyak banget di Kabupaten Tasik, Kabupaten Tasik itu dari mulai yang Salopa misalnya terus banyak kasus. Jadi mereka bisa terjun langsung. Yang kemarin juga sama, lagi banyak kejadian banjir kalau yang kemarin ya sehingga bisa mempraktekkan langsung bagaimana di situasi tanggap darurat. Manajemen bencana ini merupakan suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan dan mitigasi. Prosesnya ini bekerja sama seperti manajemen pada umumnya, ada planningnya, ada organizingnya, ada planning-nya, dan ada controllingnya. Itu manajemen bencana. Apa tujuannya? Tujuan manajemen bencana ini mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda. Kalau kita sudah menyiapkan dari awal, kita sudah mitigasi, sudah prevention dari awal, maka pada saat ada kejadian bencana tidak akan berdampak yang lebih berat karena kita sudah siap gitu ya. Kemudian menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban. Karena bencana ini menyebabkan permasalahan di kehidupan dan penghidupan, tentu saja kalau kita lebih well prepare, lebih persiapan, lebih bagus, tentu tidak akan separah kalau kita tanpa persiapan. Sekarang kan manajemen bencana udah di kemana-mana udah mulai disosialisasikan tingkat SD, misalnya bagaimana kalau ada kebakaran harus bagaimana, kalau ada gempa harus bagaimana. Banyak itu edukasinya yang bisa kita download, bisa kita jelaskan ke masyarakat. Kemudian di tempat-tempat keramaian, misalnya ya, seringkali eh, tim Satgas Bencana memberikan edukasi dan lain-lain gitu ya. Satgas-satgas sudah mulai, misalkan Pemuda Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana, itu udah banyak ya. Itu salah satu upaya untuk mengurangi dampak dari bencana. Kemudian tujuan berikutnya mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Kemudian mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, mengembalikan kehidupan ekonomi, mengurangi kerusakan dan kerugian, serta meletakkan dasar-dasar yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi. Karena begitu kegiatan masa tanggap darurat udah selesai, bantuan darurat udah selesai, maka tahap berikutnya adalah tahap rehabilitasi yang tidak kalah penting harus kita tangani, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ya. Ini secara umum seperti ini, ada tahap prabencana. Prabencana itu di pencegahan, mitigasi, sama kesiapsiagaan. Di tanggap darurat saat bencana, ini pemulihan sama rekonstruksi di tahap pasca bencana. Ini siklusnya seperti ini. Di sini ada early warning, ada preparedness, rekonstruksi, prevention, mitigasi. Nah, ini diperlukan need assessment tuh untuk ini. Ya, seperti itu. Ini kejadiannya, ini ada di pra bencana, ini di tanggap darurat, dan ini di pasca bencana.
Apa yang dilakukan di pencegahan dan mitigasi atau prevention dan mitigasi? Ini adalah pencegahan pasif karena bencananya belum ada, kejadian bencananya belum terjadi, tetapi kita harus melakukan preparedness. Kita harus menyiapkan, oh kira-kira wilayah Cilolohan ini tanahnya seperti apa? Apakah rawan longsor? Apakah kehidupan sosialnya misalkan kurang bagus? Banyak ini misalnya banyak membuang sampah di mana saja, apakah aliran-aliran airnya bagus seperti itu ya, sehingga kita oh kemungkinan ini kalau ada hujan besar kemungkinan banjir, itu yang dikatakan pencegahan dan mitigasi. Nah, pencegahan pasif ini yang dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, membuat peta rawan bencana dan pemetaan masalah, biasanya di setiap BPBD. Kemudian di Dinkes Kesehatan, kalau kita lihat ada peta wilayah, kita akan melihat gambaran, oh ini daerah wilayah banjir, ini wilayah longsor, ini wilayah angin puting beliung misalkan, atau ini wilayah kebakaran. Itu udah ada masing-masing peta rawan bencana. Untuk apa itu? Untuk mitigasi, untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Oh, daerah Cilolohan itu rawan banjir. Maka kita arahkan kalau nanti terjadi banjir besar yang harus dilakukan apa? Untuk mencegah banjir tadi, apa yang harus dilakukan? Yaitu pencegahan pasif. Kemudian membuat pedoman, standar atau prosedur, membuat brosur atau leaflet, bagaimana membuang sampah, bagaimana eh, pencegahan banjir dan lain-lain. Kemudian melakukan penelitian, kajian. Sekarang sudah banyak lulusan S3 S3 keperawatan yang mengambil konsentrasi keilmuan tentang kebencanaan. Internalisasi perilaku pendidikan bencana dalam muatan lokal pendidikan. Sekarang banyak yang di mata kuliahnya ada risiko bencana, tidak hanya di kesehatan saja gitu ya, banyak. Kemudian pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana kayak tadi ya Satgas Bencana. Di kita juga ada UMKM Satgas Bencana. Kalau ada apa-apa terkait kebencanaan, mereka yang didahulukan berangkat gitu ya. Kemudian ada Desa Siaga Bencana, desa tangguh bencana dan lain-lain ya, forum-forum seperti itu. Itu pencegahan dan mitigasi. Untuk pencegahan aktifnya apa yang dilakukan? Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, misalnya daerah rawan rawan longsor, tadi tulis seperti itu ya. Kemudian pengawasan Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan. Kalau udah jelas-jelas itu tanah rawan longsor, kemudian ada di pinggir seperti itu, maka IMB-nya bisa tidak dikeluarkan. Pelatihan dasar kebencanaan, sekarang semua ya di perusahaan-perusahaan, di masyarakat juga. Waktu angkatan kedua, pas terjun untuk mata kuliah praktek klinik bencana, masih teori nih, masih PBC. Ternyata Dinkes punya program untuk edukasi ke masyarakat untuk analisis risiko bencana sama edukasi ke masyarakat terkait kebencanaan. Maka kita walaupun saat itu P-nya belum, kita langsung sebar, mahasiswa langsung disebar. Ada yang ke daerah mana untuk menganalisis risiko bencana di daerah tersebut sekaligus memberikan edukasi. Kemudian penyuluhan, perencanaan daerah, pembuatan bangunan struktur, dan lain-lain. Kesiapsiagaan ini mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dengan tujuan mengaktifkan pos-pos siaga bencana, pelatihan, simulasi, gladi. Nanti di akhir pembelajaran semester ini kita ada simulasi bagaimana kalau ada kejadian bencana. Kita bisa berperan sebagai korban, kita bisa berperan sebagai petugas kesehatan, kita bisa berperan sebagai masyarakat awam, dan lain-lain ya. Kemudian penyiapan dukungan dan mobilisasi sumber daya logistik, penyiapan sistem informasi, penyiapan dan pemasangan instrumen, penyusunan rencana kontingensi atau contingency plan, serta mobilisasi sumber daya untuk kesiapsiagaan. Nah, kondisi tanggap darurat ini berarti kondisi pada saat kejadian bencana. Apa tugas utamanya atau fungsi utamanya? Untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan. Kegiatannya apa? Pengkajian secara cepat tepat atau Rapid Health Assessment. Kemudian penentuan status darurat bencananya.
biasanya langsung diumumkan. Ini tanggap darurat, misalkan. Penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan prasarana dan sarana vital. Itu yang dilakukan di tanggap darurat. Pada saat ada kejadian bencana di Sukabumi, misalnya dinyatakan ini kondisi gawat darurat, kondisi kebencanaan nasional. Maka semua orang, semua tim di berbagai wilayah sudah menyiapkan tenaga bantuannya. Untuk apa? Ada yang evakuasi, nanti ya, ada yang mensuplai kebutuhan dasar dan lain-lain. Tahap akhir yaitu tahap pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi ini mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana, kemudian membangun kembali sarana dan prasarana. Kegiatannya apa? Perbaikan lingkungan, terutama sanitasi ya, penyediaan air bersih, perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan, pemulihan psikososial, peningkatan fungsi pelayanan. Makanya kita diajarkan tentang eh, materi manajemen hospital disaster plan sama hospital sama primary disaster plan. Jadi kalau di rumah sakit ada kejadian bencana, apa yang harus kita lakukan? Tuh, satu itu diajarin. Yang kedua, kalau lagi di masyarakat, apa yang harus dilakukan? Fasilitas pelayanan kesehatannya lumpuh, misalnya, kita harus mendirikan rumah sakit sementara atau bagaimana. Itu sudah kita buatkan rencananya dari sekarang. Semua harus sudah punya, sehingga pada saat itu kejadian, maka plan itu bisa kita kerjakan. Paradigma penanggulangan bencana, bantuan darurat, mitigasi, pembangunan, sama pengurangan risiko. Paradigma bantuan darurat apa? Sekarang, kejadian bencana itu difokuskan pada pemberian bantuan darurat berupa pangan, penampungan, kesehatan. Kita kalau ada kejadian bencana biasanya share ya, dibutuhkan apa. Itu datanya sudah langsung tersentralisir dari pusat, dari BPBD atau dari provinsi. Bahwa misalnya kemarin ada eh, gempa yang di Bandung itu perlunya ini. Kita datang membawa itu. Jadi kita memberikan bantuan sesuai dengan hasil analisis atau need assessment tim di lokasi. Kemudian tujuan utamanya untuk meringankan penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana dan segera untuk pemulihan atau recovery. Paradigma mitigasi. Mitigasi difokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana. Jadi dengan mitigasi ini kita akan tahu, oh ternyata daerah eh, Taman Sari itu bersiko bencana angin kencang, misalkan. Oh, ternyata Salawu itu bersiko untuk banjir atau untuk longsor. Itu paradigma mitigasi. Untuk apa kita mitigasi? Untuk melihat ancaman bencana yang kemungkinan ya terjadi di daerah tersebut ya. Sehingga kita bisa merelokasi, oh ini rawan banjir, kita relokasi pemukimannya. Jangan ada pemukiman padat penduduk di sana. Misalkan. Nah, untuk paradigma pembangunan ini difokuskan pada faktor-faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Untuk paradigma pengurangan risiko, tadi dianalisis risiko bencana, ancaman, dan kerentanan kemampuan masyarakat. Apa yang terjadi dengan konsep kebencanaan di kita? Ada perubahan paradigma bahwa kebencanaan itu bukan hanya tanggap darurat saja. Jadi kalau dulu kita fokusnya oh ada kejadian bencana baru bergerak. Sekarang enggak. Tanpa kejadian bencana kita sudah bergerak. Kita sudah melakukan analisis, kita sudah melakukan mitigasi, dan kita sudah melakukan preparedness. Kemudian perlindungan sebagai bagian hak asasi dan bukan semata hak atau kewajiban pemerintah. Jadi semua korban bencana itu harus kita lindungi. Itu tidak hanya kewajiban pemerintah, tapi kewajiban semua lini di masyarakat. Kemudian adanya demokratisasi dan otonomi daerah, maka penanggulangan bencana tidak lagi menjadi tanggung jawab Pemda saja, tapi bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga pada saat mitigasi pun masyarakat harus bertanggung jawab, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak menggunakan melakukan erosi atau pengurugan dan lain-lain gitu ya. Seperti itu. Ini dampak bencana terhadap kesehatan, bisa ada korban masalnya bisa luka, cacat, bahkan kematian. Di pengungsian, jangan salah di pengungsian juga kesakitan meningkat, diare, kemudian gatal-gatal, penyakit kulit ya, kematian, kurang gizi, dan sarana air bersih dan lingkungan yang kurang, pelayanan kesehatan lumpuh.
serta menyebabkan rusaknya sarana dan prasarana kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, sehingga alat kesehatan, transport, dan lain-lainnya susah. Ya, ini dampak bencana bisa menyebabkan krisis kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban yang meninggal, korban yang luka, pengungsi, masalah gizi, dan lain-lain. Nih, bencana terhadap kelompok rentan. Siapa yang dikatakan kelompok rentan? Anak, wanita hamil dan bayi, serta lansia. Itu adalah kelompok rentan yang akan mendapatkan dampak yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kemudian Kemudian ini SGD. Kalau di gawat darurat ada SPGDT. Ini adalah sistem penanggulangan eh, darurat bencana, penanggulangan bencana. Ada legislasinya, yaitu di pemerintah Indonesia di Undang-Undang Nomor 24. Kelembagaannya ada formal kayak BNPB, BPBD yang tadi saya sharekan. Ada yang non formal juga. Forum-forum tadi ya, Desa Tangguh Bencana, Pemuda Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana dan lain-lain. Dan untuk penanggulangan bencana ini ada pendanaannya dari DIPA atau dari pemerintah, dana kontingensi atau dana bantuan sosial lainnya. Ini di BNPB tadi sudah banyak leaflet-leaflet tentang siaga bencana. Kalau tsunami di prabencana harus apa? Ini yang dilakukan ya. Misalkan saat kejadian tsunami, misalkan Pangandaran hasil mitigasinya rawan terhadap kejadian tsunami. Maka sebagai tindakan prevention sama mitigasi, maka kita punya tsunami early warning system. Ini adalah pembangunan sistem peningkatan dini tsunami. Kemudian meningkatkan pengetahuan masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di pinggiran pantai tentang tsunami dan sosialisasi cara penyelamatan diri. Ini di tahap prabencana. Pada saat kejadian bencana, apa yang dilakukan? Pada umumnya di Indonesia, kejadian bencana tsunami itu ada setelah gempa bumi besar. Setelah gempa bumi besar, air surut, baru beberapa waktu kemudian terjadilah gempa bumi sebagai sumber tsunami dengan waktu waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang air laut datang secara mendadak, ini kejadiannya. 40 menit kemudian ini udah diprediksi sehingga kita tahu oh 40 menit gitu, baru melaporkan. Apa yang harus dilakukan setelah bencana ini? Pembangunan tempat evakuasi, atau shelter-shelter, pembangunan tembok penahan tsunami, penanaman mangrove, gitu ya, dan lain-lain. Ini semua sudah di-sharekan ke masyarakat sebagai langkah dari tahap pra-bencana. Kalau gempa bumi, apa yang harus dilakukan dari mulai pra-bencana, intra-bencana, sampai pasca bencana? Kalau banjir nih, pra-bencananya apa? Membuat standar operasional prosedur bencana banjir di lingkup RT. Nanti kalian mengelolanya yang kecil dulu, di RT, wilayah misalkan ya. Kemudian menyiapkan perlengkapan yang relevan dengan bencana banjir. Di sepatu bot, misalkan ya, alat-alat kesehatan dan lain-lain. Kemudian membersihkan saluran air, sosialisasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan banjir, bagaimana menghadapi banjir. Gunung api seperti apa. Ini semua media-media ini sudah ada di BNPB tadi ya seperti itu. Sehingga masyarakat diharapkan pintar, diharapkan tahu kalau ada kejadian ini harus apa. Gitu. Itu media-media itu bisa di-download, bisa bisa langsung kita buka sendiri di BNPB gitu ya atau di Inarize atau yang lainnya. Itu kurang lebih terkait bencana, konsep dasar bencana. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, eh, besoknya, untuk hari besok kan praktek ya. Prakteknya itu tentang, kan baru ke konsep manajemen bencana, terus sampai konsep manajemen bencana, jenis-jenis kebencanaan, kemudian mitigasi dan lain-lain. Besok silakan pelajari
saya nggak masuk besok untuk praktikumnya, untuk praktikum yang ini. Silakan cari di WBPBD, BNPB, di web lainnya. Dari mulai sekarang boleh dicari tentang kasus-kasus kebencanaan yang ada di Indonesia dari laporan tadi. Kira-kira apa yang harus dilakukan pada saat pra bencana dan apa yang harus dilakukan pada saat pasca bencana terkait bencana tadi. Di ini aja, dibuat resumenya masing-masing dipelajari ya. Pada pertemuan berikutnya di minggu depannya nanti kita diskusikan apa yang harus dilakukan ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan. Jadi apa tugasnya? Masing-masing ya satu-satu. Nggak dikumpulkan tapi nanti ditanya. Jadi izin bertanya, Ya. berarti mencari yang tugas yang harus dilakukan itu sebagai konsep seorang perawat ibu, baik pra dan intra tuh. Secara umum aja. Secara umum. Bukan belum belum sebagai perawat, Riz, umum aja. Lihat di web kebencanaan, di informasi kebencanaan, ada bencana apa, nanti dianalisa sama kita. Ini yang bisa kita lakukan secara umum aja, nggak usah ke perawatnya. Di tahap pra bencana apa, dan nanti sebagai dampaknya di tahap pasca bencana apa. Secara umum dulu ya, bukan sebagai tenaga kesehatan. Nanti kita diskusikan pada saat pertemuan di Selasa depannya. Ya. Itu terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti materinya saya share. Ada lagi? Saya sampai jam berapa? Ini tuh sampai sore tuh ya? Sampai pukul 4 ibu. Oh iya, nggak apa-apa. 2 jam itu dari sekarang ya. Silakan pelajari. Silakan lihat web-web lihat aja di dicek-cek ada apa aja sih di web itu. Kita buat resumenya kayak gini. Oh ini kejadian sekarang nih ada apa? Misalkan kita ingin lihat tuh, ini banyak ya indeks risiko bencana seperti apa untuk melihat indeks risiko. Nih, kita ingin melihat eh, indeks risiko bencana di Indonesia. Mau melihat misalnya gempa bumi tahun 2024. Semua provinsi ya, ini rankingnya. Yang indeks bencananya paling tinggi, nih 2024 mah. Ini. Belum ada tapi ya ini. Seperti itu ya. Ini di Inaris. Terus nanti di BNPB juga bisa dilihat banyak atau galeri maps misalkan kejadian-kejadian non-konformity seperti ini ya nanti dipelajari aja silahkan di list dilihat kejadian-kejadian di Indonesia tahun 2024 aja yang terdekat kejadian apa aja dan kira-kira apa yang bisa dimitigasi apa yang bisa disiapkan oleh kita ya dilanjut ya belajar mandiri ya lihat tentang kebencanaan apa itu konsep bencana jenis-jenis bencana bagaimana tahapannya tadi ya oke ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, silakan dilanjut mandiri untuk memperdalam konsep tentang manajemen bencana. Kita bertemu lagi hari besok, masih praktik silakan tentang kebencanaan, dan kita ketemu lagi di hari Selasa ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Ibu. Ibu. Ibu.